Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabar semua? Hari ini kita bertemu kembali di program Bible Study CK7. Hari ini kita masuk dalam kitab Ayub. Kita akan belajar Ayub pasal yang ketiga. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum kita mendapatkan makna buat kehidupan kita, mari kita satukan hati sama-sama. Mari kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita cari hadirat-Nya. Mari kita katakan yang manis buat Dia. Mari kita bersyukur buat kebaikannya. Ya radapas kita, ya radapas kita. Baik Tuhan, haleluya, haleluya. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Oh,
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Semua dalam rencana-Mu Bapa, semua dalam kontrol-Mu Tuhan. We trust You, we trust You. Kami percaya Kau Tuhan, kami percaya Kau Tuhan. Oh, ya rara ya rara basi, urara ya rara ya rara mana kata ya rara basi, ya rara ya rara basi. Oh Tuhan, ya rara basi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai
Terima kasih buat kebaikan, kasih setiamu senantiasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, izinkan kami mengerti sesuatu dari pembelajaran hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya boleh tiba-tiba mengeluarkan kata-kata hikmat yang berasal daripadamu, kata-kata spontan, kata-kata yang baru ya Tuhan. Sembunyikan aku di balik salib-Mu, biar aku boleh mengatakan kebenaran seberani-beraninya Tuhan. Aku juga berdoa biar semua yang mendengar, semua ikut belajar Tuhan. Boleh mendapatkan rema, boleh mendapatkan transformasi Tuhan, melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara, shalom buat kita semua. Nah mari kita buka Alkitab kita. Sekarang kita masuk, kita belajar tentang Ayub, ya, tentang Ayub. Mari kita buka Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga. Ayub merupakan kitab setelah kitab Esther, saudara. Saudara sudah dapat ya, Ayub pasal yang ketiga. Saudara, Ayub ini merupakan buku terakhir daripada buku yang disebut dengan buku wisdom, ya. Jadi tujuan kita baca Ayub adalah untuk mendapatkan wisdom yang gak biasa-biasa saja, wisdom yang justru unik, saudara. Makanya kalau saudara memulai baca Ayub, saudara akan bisa melihat bahwa konteksnya tuh kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sedang memerintah, ya. Makanya di Ayub 2 tertulis bahwa waktu Tuhan sedang memerintah di tahtanya, waktu dia ruling, waktu dia reigning, waktu dia memerintah. Bayangkan seperti seorang raja yang sedang duduk di tahta, yang sedang memerintah, kerajaannya sedang mengatur segala sesuatu, lalu perdana-perdana menterinya itu ada di sekitarnya, maka ditulis anak-anak Allah itu ada di sana. Nah, tapi salah satu dari perdana menteri ini seolah-olah seperti kayak dalam tanda kutip seperti kayak iblis dan pengen mencobai Ayub, ya, seorang yang saleh dalam kehidupannya. Dan memang benar Ayub itu hidup saleh. Makanya dia maju daripada ceritanya ada kumpulan perdana menteri ya saudara, satu maju dan dia bilang, Tuhan, kamu yakin? Dia mempertanyakan Tuhan, sebenarnya bukan mempertanyakan Ayub. Tuhan, kamu yakin kamu benar memerintah? Kamu yakin kamu adil? Dia sebenarnya sedang tembak Tuhan, ya. Ini contohnya aja ini Ayub ya. Ini karena kamu kasih dia berkat, kasih dia harta. Yang dimiliki Ayub itu ada 3 saudara. Ya, yang pertama adalah harta, berkat ya. Yang kedua adalah anak cucu, itu namanya keturunan. Dan yang ketiga itu adalah kesehatan. Nah, Tuhan kasih 3 ini, coba aja 3 ini kamu ambil, gitu ya. Pasti dia akan kembali menghujat Tuhan. Nah, jadi itu adalah tantangan daripada, ya bisa dibilang si iblis ini ya, saudara. Tantangan daripada si iblis ini. Nah, kita di Ayub 1, Ayub 2 sampai seperti itu. Maka perikopnya juga adalah kesalehan Ayub itu dicoba. Nah, dari pasal 3 sampai nanti ke belakang pasal 30-an ya saudara. Ayub ini kalau kita lihat sampai ayat 42. Nanti Ayub ini akan terus mengeluh saudara, akan terus bisa dibilang mengeluh tapi bukan bersungut-sungut saudara. Karena penderitaan yang dialaminya sungguh sangat luar biasa sekali. Ya, jadi dia terus akan curhat terus dari isi hatinya sampai pasal kurang lebih 32 saudara ya. Sampai pasal kurang lebih 32 sehingga ini cukup panjang. Dan pasal ketiga adalah mulainya curahan hati yang pertama saudara ya. Mari kita baca sama-sama. Ini adalah curahan hati seseorang yang telah diambil segala sesuatu dan merasa hidupnya buat apa dia hidup sampai sekarang, buat apa dia sampai punya segala sesuatunya. Mendingan kalau pada akhirnya semuanya dikosongkan seperti ini, mendingan gak usah dilahirin aja, gitu ya. Dipikir bahwa lahir saya gak bawa apa-apa, sekarang semua juga gak ada apa-apa, sama aja mendingan ya udah saya gak usah lahir aja gitu loh ya. Itu keluh kesahnya Ayub ya. Pasal 3 ayat yang 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah dalam kandungan. Dia bilang, udah mendingan gak ada lah, saya gak usah lahir gitu. Biarlah hari itu menjadi kegelapan katanya. Jangan kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya.
Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Di sini dibilang bahwa mendingan dari dulu sudah dikasih kegelapan aja. Kalau ternyata ujung-ujungnya hidupku beroleh yang namanya kegelapan. Di sini sebenarnya Ayub dia keluh kesahnya itu unik sekali di kitab Ayub, dituliskan dalam bentuk seperti puisi, saudara. Ya, jadi dia bilang bahwa di sini Ayub menyatakan bahwa akhirnya lah yang terpenting di dalam kehidupan. Aku merasa ini kayaknya akhirnya. Mana mungkin segala sesuatu bisa balik. Anak-anakku, keturunanku sudah mati. Semua hartaku sudah diambil. Bahkan kesehatanku sekarang aku penuh dengan borok-borok. Ya, Ayub memberitahukan kepada kita bahwa dia sudah seperti seakan-akan berada di akhir hidupnya. Dan akhir hidupnya itu gak bagus. Sehingga dia bilang kepada kita bahwa buat apa kita di pertengahan itu hidup enak, tapi kalau akhirnya gak bagus. Ya, kalau akhir gak bagus, rasanya tuh kayak begini kata Ayub. Mendingan dari lahir, dari awal, mendingan gak usah. Ya, karena itu ini beritahukan kepada kita sebenarnya saudara orang Kristen bahwa kehidupan itu pada akhirnya ada kekekalan yang begitu panjang. Itulah yang terpenting. Ya, artinya gini, buat apa kalau kita gak masuk ke kekekalan tapi enak-enak di dunia? Nah, kurang lebih gitu saudara. Dia mau mengalihkan, walaupun ini penderitaan Ayub, tapi dia mau mengalihkan pandangan kita kepada yang namanya ujung nanti kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengakhiri kehidupan kita? Apakah kita mau mengakhiri kehidupan kita dengan penuh iman, dengan mengambil yang namanya mahkota kehidupan? Ya, nah kalau misalkan kayak begitu, susah payah di depannya itu menjadi worth. Tapi kalau misalkan pada akhirnya ternyata kita gak mendapatkan apa-apa, maka senang-senang di tengah perjalanan, mendingan gak usah, mendingan lahir aja gak usah, gitu ya. Ini satu peringatan buat kita orang Kristen saudara, bahwa mari kita fokus kepada akhir, bukan fokus kepada hari ini. Biarpun hari ini susah, biarpun hari ini empot-empotan saudara, menghidupi kebenaran Tuhan. Kebenaran itu selalu pahit rasanya. Karena kita hidup di dunia dengan penuh temptation, dengan penuh godaan, dengan penuh tarikan-tarikan dunia, saudara. Dan kebenaran itu rasanya pahit. Tapi ini kasih tahu kita bahwa walaupun pahit, press on. Karena akhirnya pasti indah. Justru sekarang jangan menyerah. Kalau sekarang menyerah dan mau enak-enak tapi terakhirnya gak bagus, mendingan kita gak usah lahir sekaligus. Ya, saudara. Ayat 7. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan amarah Leviathan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tidak kunjung datang. Janganlah ia melihat merkahnya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati pada waktu aku lahir, katanya. Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Dia bilang mengapa hal-hal baik terjadi kalau pada akhirnya nggak oke. Jikalau tidak aku sekarang berbaring dengan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapakah aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara, di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang, mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi di kepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, nah perhatikan ayat 25 ini ada suatu kunci, karena dia tulis begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ternyata walaupun Ayub hidup saleh, ternyata dia menyimpan ketakutan dalam kehidupan. Nanti kita akan lihat. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, katanya. Aku tidak mendapat
ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, nah saudara, Ayub pasal ketiga, ya ini mengencourage kita, memberikan satu konteks bahwa suffering itu bisa terjadi kepada siapapun, ya, dan it's okay untuk mendatangi Tuhan penuh dengan curahan hati, ya, dan mengungkapkan emosi kita. Dan perlu untuk kita berada di sekeliling orang yang bisa berempati dan juga bisa berbelas kasihan sama kita. Ya, Ayub kurang lebih menggambarkan hal seperti itu. Tapi pegangan untuk membaca kitab Ayub adalah pegangannya bahwa Ayub itu tidak berdosa. Walaupun dia mengeluarkan semua keluh kesah ini. Karena tertulis di pasal 2 bahwa dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa sama sekali. Juga dengan perkataannya tidak berbuat dosa. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Ya, bukankah ini bersungut-sungut? Ya, betul. Kenapa ini nggak dianggap dosa gitu, saudara? Ya, konteksnya beda. Kalau saudara lihat bersungut-sungut bangsa Israel, mereka dikasih yang baik tapi bersungut-sungut. Ya, dikasih mana minta daging, nanti dikasih ini itu. Makin lama makin ngelunjak, mereka nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Sedangkan ini antitesisnya, ini kebalikannya. Dia ini orang yang saleh. Dia ini orang yang takut Tuhan. Dia ini mempersembahkan kurban buat anak-anak yang jahat. Si Ayub. Ya. Dan dia semuanya diambil. Mungkin itu suatu cobaan yang saya rasa kalau saya mengalaminya, mungkin saya udah ikut mati, saudara. Gak semua orang bisa. Ya. Ini mungkin udah di titik puncak. Dimana kalau datang satu lagi kecil malapetaka, sudah. Saya rasa mungkin kalau gak Ayub murtad, dia mungkin bunuh diri. Maka istrinya udah bilang, udah mendingan kita murtad aja, kita kutuki Allahmu. Gitu. Dia udah benar-benar dibatas. Artinya dibatas itu benar-benar di ujung kekuatannya. Sehingga apa yang keluar dari isi hatinya, walaupun terdengar seperti komplain, terdengar seperti keluh kesah, ya. Tapi dia nggak terbiasa untuk komplain di sini, saudara. Sedangkan bangsa Israel disebut bersungut-sungut karena biasa untuk mengeluh, gitu, ya. Jadi Tuhan itu tahu cerita saudara. Tuhan itu tahu cerita kita. Tuhan itu tahu alasan dibalik kita punya keluh kesah. Dan jangan remehkan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang gampang tersinggung. Sedikit komplain, langsung bacok. Nggak kayak gitu. Tuhan itu Tuhan yang pengertian. Makanya ditulis bahwa dia adalah imam besar kita. Ya, yang mengerti penderitaan kita, yang mengerti kelemahan kita, namun dia tidak berbuat dosa. Ya, menurut saya Tuhan itu di sini digambarkan adalah sebagai Tuhan yang sangat besar hatinya. Sehingga keluhan seperti apapun, luapan emosi yang begitu mentah, yang dikeluarkan dari Ayub, itu pun bisa dihandle sama Tuhan. Jangan sampai kita ditipu iblis. Bahwa, kamu sedikit komplain, kamu gak tahu ya kamu berdosa ya. Jangan seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau yang sedang dalam penderitaan, masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintu, carilah Tuhan, dan luapkanlah isi hatimu. Tapi jangan bersungut-sungut. Artinya apa? Tetap melihat kebaikan Tuhan. Tetap melihat bahwa dia adalah penguasanya. Kenapa saudara gak boleh kena kesulitan? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat Ayub 3 ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Di sini ada sebuah kunci bahwa sebenarnya Ayub bukan menyesali, dalam tanda kutip bukan menyesali hidupnya. Ayub itu sedang mencari tahu gambaran besar apa yang sedang terjadi sekarang. Kenapa terjadi? Aku tahu kok Tuhan aku adalah Tuhan yang ya dan amin, Tuhan yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan. Aku pun tidak menyesal hidup saleh, karena aku menyembah Tuhan yang terutama, Tuhan satu-satunya, Tuhan yang asli. Ya, tapi kenapa aku mengalami semua ini? Pasti ada alasan di balik semua itu. Makanya dia bilang, aku tahu Tuhan aku itu seperti apa. Dia beribadah kepada Tuhannya. Kalau pada akhirnya Tuhan kasih malapetaka, tentu waktu lahir pun gak diizinkan sama Tuhan. Buat apa? Dia tahu, dia mengenal Tuhannya si Ayub. Makanya pertanyaan ini bukan menyesali kehidupannya, tapi dia sedang mencari tahu why this is happening. Ya, walaupun pada akhirnya kita tahu kalau
Kalau kita bukan Ayub, kita tahu, kita udah baca. Ayub nggak dikasih tahu kenapa semuanya terjadi. Pembicaraan antara Tuhan dan iblis nggak dikasih tahu ke Ayub. Tuhan nggak pernah ngomong sama Ayub, Ayub, aku lakukan ini semua untuk buktikan bahwa kamu tuh hebat. Kalau Tuhan kasih tahu itu, Ayub nanti sombong. Ya, iblis ini licik sekali. Dia pintar. Tuhan ambil aja dia punya Dia punya 3 itu, kesehatan, keturunan, harta. Nanti dia akan murtad. Tuhan bilang ambil aja. Ya. Iblis tahu Tuhan pasti ujungnya akan angkat dia kembali. Tapi gimana cara angkatnya? Kalau angkatnya Tuhan seolah-olah harus say sorry. Ya, sorry ya Ayub ya, aku jadikan kamu contoh, kamu mengalami ini semua karena kamu baik. Itu akan bikin Ayub besar kepala. Ujungnya akan murtad juga sama Tuhan. Itu iblis licik banget, saudara. Ya. Nah, jadi pas ayat 11 ini itu bukan mempertanyakan dia penyesalan kehidupan, bukan. Tapi karena dia tahu ada bigger picture yang dia berusaha mengerti. Tapi kita tahu pada akhirnya tidak mengerti. Wisdom Tuhan itu nggak bisa diserap, saudara, di dalam pemikiran kita. Caranya di atas cara kita, calculationnya di atas calculation kita. Kadang-kadang ada saatnya kita nggak perlu tahu kenapa, kita hanya perlu percaya. Ada saatnya kita nggak perlu kejelasan, tapi kita bisa memilih untuk percaya. Ya, jadi saya jadi ingat sama satu cerita di catatan khotbah saya, saudara, bahwa ada seseorang, ya saya lupa namanya, tapi ini kisah sungguhan. Dia itu datang ke Ibu Teresa, saudara tahu ya, Mother Teresa. Orang ini bilang sama Mother Teresa, doain saya dong, karena saya sekarang sedang di dalam persimpangan kehidupan. Saya bingung memilih untuk A dan B. Dia kurang lebih seperti itu. Ya, Mother Teresa bilang, kamu mau didoain apa? Ya doain itu supaya saya tahu saya harus milih A atau B. Saya perlu kejelasan, kata orang ini. Lalu Mother Teresa bilang, saya nggak mau doain kamu kalau begitu. Kalau mau saya doain supaya kamu memperoleh yang namanya kepercayaan untuk terus jalan. Artinya apa, saudara? Artinya di sini, marilah kita belajar percaya Tuhan walaupun kita nggak dapat kejelasan. Marilah kita pilih trust daripada clarity. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu clarity. Kadang-kadang Tuhan juga nggak akan singkapkan. Tapi kita perlu hanya berpegang sama percaya sama Tuhan. Ya, jangan terbiasa mengeluh. Tapi boleh kok mengeluh karena Tuhan itu hatinya besar. Ya. Tapi sebagaimana nanti kita makin berdewasa, bertumbuh rohani maturity-nya, juga dalam hal komplain, mengeluh, curhat, emosi meluap-luap, harus ada progressive better. Itu yang namanya maturity. Kalau dulu kamu mengeluh waktu kamu bayi, kamu nggak apa-apa, kamu teriak, ya, kamu minta susu cuma bisa teriak. Tapi kan lucu kalau kamu sudah dewasa, tapi kamu juga teriak-teriak. Ya, itu diingat, saudara. Ya. Nah, coba lihat ayat 25. Ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Coba, saudara, yang kutakutkan apa? Ya, Ayub menurut saya, dia diambil harta, dia diambil keturunannya, semua keluarganya, dia diambil kesehatannya. Apa yang dirasakan sama seorang Ayub yang beribadah sama Tuhan? Saya coba kemarin, waktu saya persiapkan ini, saya belajar ada di sepatunya si Ayub. Dan saya pikir begini, kalau semuanya diambil daripada saya, kesimpulan saya cuma satu, bahwa rasanya Tuhan meninggalkan saya. Artinya Tuhan itu abandon saya. Dan waktu saya berpikir seperti itu, saudara, saya langsung mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Buat saya pribadi, ketakutan yang sangat luar biasa adalah kalau saya panggil Bapa, tapi dia nggak nyaut. Buat apa saya hidup di dunia? Ya, kalau saya panggil Bapa dan dia nggak nyaut, itu adalah ketakutan saya paling besar. Mungkin sama seperti Yesus. Waktu dia panggil Bapa dan Bapa berpaling daripadanya. Itulah yang ditakutkan sama Ayub. Dan saudara tahu, ketakutan yang dimiliki sama seseorang, iblis itu tahu. Ya, makanya iblis kasih cobaannya exactly seperti itu. Karena dia tahu kalau 3 itu diambil, ini Ayub pasti akan ngerasa ditinggalin Tuhan nih. Habis sudah hidup dia. Artinya apa, saudara? Ketakutan itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Ya, ketakutan adalah frekuensi iblis mendengar. Iblis bekerja.
Sesuatu yang kita takutkan, iblis tahu. Kamu sudah tune in sama dia punya frekuensi. Ya. Jadi saudara, apabila kita takut akan sesuatu, jangan diladeni takutnya, tapi datanglah kepada Tuhan dan serahkanlah kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Sehingga kita nggak tune sama frekuensi iblis bekerja. Kebalikan dari ketakutan menurut saya adalah iman. Iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Ketakutan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhanlah perisai kita, bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita beriman di situ. Sehingga kita bukan tune sama frekuensi iblis, tetapi kita tune sama frekuensinya Tuhan, ya. Kitab Ayub ini sangat unik. Pasal ketiga memberitahukan saya pribadi saudara, bahwa sesaleh-salehnya kita hidup, sesuci-sucinya kita hidup, sebenar-benarnya kita hidup, yang namanya penderitaan bisa menerpa. Yang namanya badai, pencobaan tetap bisa datang kepada orang benar. Tapi saya yakin satu hal, apapun yang menimpa kita, ada satu hal pasti yang gak bisa disentuh sama iblis. Kalau di sini nyawanya. Artinya apa? Tuhan itu walaupun mengizinkan badai cobaan terjadi dalam kehidupan kita, Dia tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Tetap ada satu hal yang Tuhan daulatkan, iblis ini gak bisa disentuh. Dia tahu titik rapuh kita. Dia tahu titik hancur kita. Titik hancurnya Ayub itu hebat loh, cuma satu, namanya kematian. Artinya mau dikasih cobaan sampai apa, dia tetap menyembah Tuhan. Kecuali dia sampai mati, saudara. Ya, makanya di dalam segala cobaan, saudara, tenang dulu. Iblis itu punya batasan di dalam mencobai kita. Dia gak bisa cobain kita sampai kita jatuh, tergeletak, terkubur, sampai tenggelam, gak bisa. Karena dia iblis dari awal dia sudah tahu. Pada akhirnya dia akan kalah. Dia cuma mau distract kita. Dia cuma mau coba di dalam cobaan supaya iman kita lari ke kiri dan ke kanan. Untung-untung kalau iman kita tidak menyembah Tuhan lagi. Itu doang tujuannya iblis. Tapi dalam segala pukulan fisikal, di dalam segala pukulan ekonomi, di dalam segala pukulan-pukulan, ya, mungkin anak saudara dipukul sama iblis, tiba-tiba narkoba. Mungkin finansialmu tiba-tiba dipukul, kamu kena tipu, semua segala macam. Dia bisa pukul-pukul itu semua, saudara. Tapi iblis itu tahu, pada akhirnya Tuhan akan balikan 2 kali lipat. Ya, justru dia akan pukul terus, dia intimidasi kita. Supaya iman kita berbalik daripada jalannya. Itu adalah konteks cerita daripada Ayub. Tangannya iblis punya keterbatasan di dalam penderitaan kita. Tapi tangannya Tuhan itu bisa melewati segala akal kita untuk menolong dan mengangkat kita kembali. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak. Kami bersyukur tertulis kitab Ayub di dalam Alkitab sehingga kami bisa belajar wisdom yang sangat luar biasa. Izinkan kami belajar the next chapter 4. Biar kau tuliskan kembali rema-rema di dalam pikiran, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pembelajaran ini, puji-pujian yang sudah dinaikkan kembali kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.